the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their tables. He made a whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons, take them out of here! Stop making my father's house a marketplace! His disciples remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." The Jewish authorities came back at him with a question. What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Are you going to build it again in 3 days? It has taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body. So when he was raised from death, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what Jesus had said. Selamat Hari Tuhan, saudara-saudaraku. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heaven World. Hari ini Injil berbicara tentang Tuhan Yesus yang sedang membersihkan, istilahnya membersihkan bait Allah dari para pedagang, para binatang, dan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Hari ini dia membersihkan dengan cara yang luar biasa, yang mengagetkan, sehingga banyak orang berpikir, kok Tuhan menjadi sosok yang berbeda hari ini. Dia datang ke bait Allah dan tanpa berdiskusi, dia langsung membuat cambuk dari tali, mengusir para pedagang, binatang-binatang semua diusir, uang-uang dihamburkan, dan meja-meja penukar uang itu dijungkir balikkan. Seakan-akan Tuhan itu kehilangan akal, kehilangan kesabaran. Dan banyak orang berpikir, wah Tuhan ini arogan ternyata. Jadi saudara-saudaraku, sebelum kita menuduh Tuhan yang tidak-tidak, mari kita renungkan perumpamaan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 46 tentang penggarap anggur. Dalam perumpamaan para penggarap anggur ini, penggarap kebun anggur ini, di sana di dalam perumpamaan itu ada seorang tuan tanah. Tuan tanah itu menyewakan kebun anggurnya kepada para pekerja-pekerja. Kemudian dia pergi ke tempat yang jauh. Setelah hampir tiba masa panen, dia mengirim hamba-hambanya kepada para pekerja itu supaya mereka mendapatkan hasil bagiannya. Tetapi apa yang terjadi? Hamba-hamba itu dipukuli, dibunuh. Kemudian lagi
dikirim lagi. Dan hal yang sama terjadi pula. Dipukuli, dibunuh. Sampai akhirnya dia mengirimkan sendiri anaknya. Tuan tanah itu berpikir, ini anaknya nih. Mungkin mereka akan menghormati dia. Tetapi apa yang terjadi? Sama. Justru anak itu dipukuli, dibunuh. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang saat itu mendengarkan dia mengajar perumpamaan itu. Kalau tuan tanah itu sendiri yang datang, kira-kira apa yang terjadi dengan para pekerja kebun anggur tadi? Kemudian orang-orang di sana menjawab, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, dari perumpamaan tadi, saudara-saudaraku, kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa marah jika apa yang dicintainya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih lagi ketika mereka sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kita lihat para pekerja kebun anggur tadi sudah diberikan kepercayaan, tetapi tidak berbuat seperti apa yang diinginkan oleh tuan tanah tadi. Kebun anggur yang dicintainya dihancurkan, tidak membuahkan hasil. Jadi percuma, karena hasil-hasilnya dimakan sendiri gitu, karena tidak dikasihkan ke hamba-hambanya. Jadi dia bisa marah, saudara-saudaraku, kalau sesuatu yang dicintainya dihancurkan. Sama dengan peristiwa dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus memang sangat marah. Bahkan tadi dikatakan membuat cambuk dari tali. Ini tidak main-main. Tanpa bicara dia membuat cambuk dari tali, kemudian mengusir cambuk. Cambuk itu biasanya untuk binatang, saudara-saudaraku. Ini untuk manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak main-main. Kenapa? Karena kita keras hati. Tempat yang sangat dicintai Tuhan, yaitu Bait Allah, di mana anak-anaknya datang menyembahnya, telah digunakan oleh orang-orang itu untuk memenuhi hasrat-hasrat duniawinya yang terbungkus dalam kemasan agamis. Nah, para pedagang yang tadi di dalam Injil tadi dan juga para penukar uang, mereka mendapatkan keuntungan, tapi dalam satu kemasan yang agamis. Apa itu? Membantu memudahkan umat untuk mendapatkan hewan kurban dan membantu orang-orang asing untuk bertransaksi dengan mata uang lokal. Jadi orang yang datang ke sana dipermudah dengan keberadaan mereka. Cari binatang mudah, cari uang untuk ditukar mudah, sehingga mereka bisa bertransaksi. Tetapi Tuhan tahu isi hati mereka yang hanya memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga hidup mereka, hidup rohani mereka sendiri kosong. Dan hal ini, saudara-saudaraku, tidak hanya terjadi pada masa lalu. Ini pun masih terjadi hingga saat ini, di mana gereja-gereja yang adalah rumah Tuhan dicemari dengan upacara-upacara yang tidak ada kaitannya dengan iman Katolik, namun dikemas secara Katolik. Celakanya, 3 kali nih bilang celakanya. Hal ini didiamkan dan bahkan beberapa didukung oleh mereka yang kepadanya gereja dipercayakan oleh Tuhan. Sama persis dengan para imam Farisi yang saat itu berdiam diri mendukung para pedagang itu dan malah marah ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang itu. Kalau saat ini, saudara-saudaraku, kita mendukung apa yang Tuhan lakukan pada saat itu di Bait Allah, mengusir para pedagang dan para penukar uang itu dan sekaligus binatang-binatangnya. Kalau kita mendukung apa yang dilakukan Tuhan, mengapa kita pada saat ini hanya diam saja ketika hal yang sama juga sedang terjadi dalam gereja,
di mana gereja dicemari oleh hal-hal duniawi. Mengenai hal-hal duniawi, saudara-saudaraku, itu luas. Dari lingkup pribadi, dari diri kita sendiri maupun secara sosial. Tetapi intinya, hal-hal duniawi itu adalah semua hal yang tidak berkaitan dengan iman kepada Yesus Kristus. Bisa secara pribadi, bisa secara bersama-sama. Mulai dari kepentingan ekonomi sampai politik, atau dari masalah mendua hati, dukun atau kelenian, hingga perayaan-perayaan agama atau kepercayaan lain yang dibawa-bawa masuk ke dalam gereja. Mari saudara-saudaraku, kita harus memberanikan diri untuk melepas kelekatan-kelekatan duniawi ini, supaya kita datang ke gereja itu utuh hanya untuk Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jika Anda menyukai video ini, silakan share, like, comment, dan tentu saja subscribe untuk video-video selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.